Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berdiskusi secara ilmiah menyangkut tema yang saya kira sangat penting ya. Dan ini kesempatan karena di luar sana banyak orang-orang yang kerap kali memposisikan iman atau doktrin keimanan dalam agama itu sebagai sebuah penerimaan subjektif semata. Hanya sebatas dogma, bukan sesuatu yang bersifat ilmiah. Sekarang itu hadirin sekalian, kalau kita menyebut iman sebagai sesuatu yang ilmiah, banyak orang terheran-heran. Saya duga itu adalah efek dari hegemoni epistemologi kaum sekuler ya, yang kerap kali membatasi pengetahuan pada pengetahuan indrawi semata. Dan sayangnya epistemologi semacam ini kita jumpai di beberapa kampus Islam dan para pelajar muslim menganut epistemologi semacam ini. Nah, Pak Guru Gembul itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang kerap kali memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang doktrinal, subjektif, dan tidak ilmiah. Anda mungkin menyimak beberapa pernyataan beliau beberapa minggu belakangan ini, di mana beliau mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kemudian beliau juga mengatakan di podcast yang terakhir saya simak bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja dari sisi ilmiah. Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara. Sebentar ya. Wah, saya memang berbahaya itu ya, pemahaman bahwa nah itu yang disebut sekuler atau sekularisme. Sekular itu kan memisahkan ya. Bahaya itu pemahaman, pernyataan Guru Gembul itu memang berbahaya. Nah, itu yang bahaya itu. Itu yang disebut sekularisme, memisahkan. Ya. Artinya, kok bisa ya manusia yang ceritanya bertuhan, ceritanya Islam, ya, beriman, dia bisa memisahkan begitu. Ada atau tidak adanya Tuhan, kasarnya kan nggak ada bedanya gitu. Dari sisi ilmiah, oh nggak bisa begitu bro ya. Ketika kamu sudah memutuskan menjadi manusia yang teis, yang mengakui keberadaan Tuhan, maka apapun aktivitasmu, pemahamanmu ya, pengalaman empirismu itu semuanya di dalam, wajib di dalam, logisnya ya, di dalam pemahaman bahwa segalanya ada dalam liputan Tuhan, segalanya ada dalam naungan Tuhan, termasuk dalam sains atau yang disebut ilmiah ya. Betul, ini memang mengagetkan itu ya gitu. Walaupun saya termasuk orang yang disebut oleh beliau ini di awal bahwa ada orang tuh cenderung memisahkan antara akidah dan ilmiah atau sains ya. Gitu. Tapi tidak juga sampai se ekstrem Guru Gembul sampai berani mengatakan gitu. Dia pula yang mengatur ya. Lucunya begini, yang kalau dia yakin, kalau misalnya gini, seandainya kita itu makhluk beriman, manusia beriman, meyakininya adanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, maka makhluk yang bernama ilmiah, ilmu pengetahuan, itu udah pasti dari Tuhan kan gitu. Jadi ini logika yang salah kaprah atau logical fallacy ya, kesalahan berlogika ya. Sudah jelas ilmu pengetahuan atau keilmiahan itu diciptakan oleh Tuhan. Lalu dengan mengatakan lalu bisa mengatakan dari sisi keilmuan, dari sisi ilmiah, dari sisi sains, ada tidaknya Tuhan itu bukan variabel gitu, alias nggak ngaruh, nggak terlibat di situ, ya lucu kan? Itu yang disebut logical fallacy, alias kesalahan berlogika gitu. Dari awal logikanya udah ngaco gitu. Baik, kita lanjutkan. Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara-saudara sekalian, itu haram diilmukan. Betul Pak Guru? Haram diilmukan. Saya kira ini pernyataan serius, tidak apa-apa. Yang penting kita harus pertanggungjawabkan ungkapan-ungkapan ini dengan argumentasi ilmiah juga.
Jadi ketika Anda mengatakan akidah itu tidak ilmiah, kita berhak untuk bertanya apa argumen ilmiah di balik kesimpulan itu. Nah, Pak Guru Gembul punya persepsi bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus bersifat indrawi, harus bersifat empiris. Penting dicatat teman-teman sekalian, kita semua sebagai sarjana muslim, sebagai para pelajar muslim secara khusus, kita tidak mengingkari keilmiahan pengetahuan indrawi. Jadi jangan kita berdebat menyangkut sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat, pengetahuan indrawi itu pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris pengetahuan ilmiah. Jadi saya nggak perlu bukti ilmiah, apa buktinya gula itu manis, garam itu asin, itu semua sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran. Yang kita persoalkan adalah pembatasan, bahwa yang ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Nah, saya mengklaim, dan klaim ini berbeda dengan pandangan beliau. Ya, berbeda artinya kita harus pertanggungjawabkan. Bukan hanya pandangan itu berbeda kemudian kita persilahkan, nggak begitu. Dalam diskusi ilmiah setiap yang berbeda itu harus siap diuji. Sekarang saya berharap di sini ada akademisi, ada para mahasiswa. Kalau ada uraian saya yang tidak terbukti ilmiah, mari kita tolak sama-sama. Begitupun sebaliknya, kalau ada klaim serupa dan terbukti tidak ilmiah berdasarkan argumen ilmiah, mari kita tinjau ulang pandangan itu. Baik, kawan-kawan sekalian, ada dua persoalan inti yang menjadi titik tengkar atau mahal niza dalam persoalan ini. Satu, apakah pengetahuan ilmiah itu hanya terbatas pada pengetahuan empirik? Itu satu. Jadi saya berharap diskusi kita tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, apakah akidah Islam itu bisa dibuktikan kesahihannya secara ilmiah? Tentu saja, manakala kita mengklaim akidah Islam itu ilmiah, harus jelaskan ilmu itu apa. Dan nanti Anda akan melihat, saya sudah sediakan, mohon panitia dipersiapkan 24 slide. Itu kutipan argumen dari berbagai sarjana muslim klasik maupun kontemporer, termasuk sarjana barat, untuk mematahkan pandangan yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu, bahwa yang ilmiah itu harus bersifat empirik saja. Oke, langsung slide nomor 2, Mas. Ya, betul juga ya. Cukup rapi ya, beliau ini ya, Ustadz Nuruddin ini. Jadi karena beliau bicara, Guru Gembul itu mempertentangkan antara akidah Islam dengan keilmiahan. Ilmiah itu dasarnya adalah ilmu, maka sebenarnya perlu diketahui dulu ya, yang disebut ilmu menurut Guru Gembul itu bagaimana gitu. Sedangkan yang menurut Ustadz M. Nuruddin ini ya, beliau tidak mengambil dari pendapat sendiri saja ya, tapi beliau mengambil dari banyak sumber ya. Tadi bilang ya, dari ulama muslim, cendekiawan muslim, sampai dari cendekiawan non muslim ya, dari barat. Jadi betul. Jadi harus kita sepakati dulu yang disebut ilmu itu apa gitu. Menurut Guru Gembul bagaimana? Sedangkan sama tidak dengan menurut para tokoh ya, cendekiawan yang memang di bidangnya lah gitu, ahlinya gitu ya. Jadi ini cukup fair sebenarnya. Apa yang beliau bawakan ini fair. Kita samakan dulu nih penyebutnya, katakan begitulah, samakan dulu persepsinya nih. Karena kalau tidak sama ya kita bicara masalah A, jawabannya dari sana masalah B. Jadi debat diskusi kan nggak lucu. Oke, kita lanjutkan. Hadirin sekalian, sebelum saya mulai argumen saya, Anda perhatikan, saya sengaja membawa dari rumah kitab yang sangat tipis. Lihat, ini kitab sangat tipis ya, namanya Jauharatut Tauhid. Penulisnya itu seorang sarjana Mesir namanya Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama besar, dihafal di berbagai pesantren. Kitab tipis. Tapi Anda tahu nggak? Kitab ini disyarah oleh penulisnya, namanya Al-Laqani ya, silakan searching di Ibrahim Al-Laqani. Disyarah oleh penulisnya sebanyak 4 jilid, judulnya Umdatul Murid, 4 jilid. Syarah yang kedua Talkhisut Tajrid, 2 jilid. Syarah yang ketiga Hidayatul Murid, 2 jilid. Satu kitab tipis ini bisa diperinci sedemikian. Saya baru bicara tentang karangan syarah penulisnya, belum dengan karangan Ibrahim Al-Baijuri punya Tuhfatul Murid. Anaknya Ibrahim Al-Laqani, Abdus Salam, punya syarah juga Ithaful Murid.
Belum dengan ulama Indonesia ada yang mengarang syarah Jawahirut Tauhid namanya Syekh Abdul Fadl As-Senori, Ad-Durrul Farid, kitab tebal sekitar 500 halaman. Saya belum bicara tentang kitab Al-Mawaqif yang 5 jilid, syarah Mawaqif karya Jurjani, syarah Taftazani 5 jilid, Abkarul Afkar 5 jilid. Ar-Razi punya kitab Nihayatul Uqul 4 jilid. Ar-Razi juga punya karangan kitab Al-Matalib Al-Aliyah 9 jilid. Jadi kita itu punya hazanah teologi Islam yang sangat kaya. Lalu sekarang tiba-tiba kita dikagetkan dengan ungkapan Guru Gembul, akidah itu bukan ilmu. So, kalau seandainya akidah bukan ilmu, ulama itu ngapain? Imam mereka itu melakukan kebodohan dengan menghabiskan waktu mengilmukan sesuatu yang bukan ilmu, atau ungkapan Guru Gembul itu yang asal-asalan. Dan sekarang mari kita buktikan sama-sama mana sebetulnya yang ilmiah itu. Saya ingin memulai dari Al-Ghazali terlebih dulu. Ingat perkataan Guru Gembul yang mengatakan bahwa akidah itu bukan ilmu. Abu Hamid Al-Ghazali, perhatikan di Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul, dia mengatakan bahwa akidah itu adalah inti atau fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Fal ilmul kulli minal ulumi dunya huwal kalam, wasairul ulum minal fiqh wa usulihi wal hadis wa tafsir ulum juz'iyah. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam atau ilmu akidah itulah fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Ya, di detik ini kemarin itu di detik inilah saya memutuskan untuk stop diskusi menyimaknya ya dari sini, tidak saya lanjutkan ke sana karena baru di pertama ini saja saya sudah menemukan sebuah mutiara, yaitu bahwa Imam Al-Ghazali menyebut ilmu kalam atau akidah atau ma'rifat itu sebagai fondasi dari semua ilmu. Itu benar, itu setuju saya. Kita setuju. Kenapa? Kalau Anda sudah tahu mengikuti Tauhid Hakiki Pusaka Madinah, ada yang disebut ilmu, inilah ilmu Tauhid Hakiki Pusaka Madinah inilah ilmu sedikit untuk segala-galanya. Ya, perkataan ilmu sedikit untuk segala-galanya yang dinisbatkan kepada Tauhid Hakiki Pusaka Madinah itu perkataan Al-Murabiruh Kiai Haji Undang Sirah. Ya. Dan setelah kita mempelajari Tauhid Hakiki, betul, ya, betul sekali. Inilah ilmu sedikit tapi nyambung kemana-mana. Kami pribadi ya mengalaminya ketika dalam perjalanan berikro itu, ya, ketika ketemu viralnya kosmologi bumi datar dipertentangkan dengan kosmologi heliosentris bumi bulat. Pada akhirnya saya ketemu dengan, dalam perjalanan tabayun itu, ketemu dengan fisika kuantum. Dari fisika kuantum itulah akhirnya saya menyadari, oh di situ bisa tentang Nur Muhammad dan Nur Ilahi sebenarnya. Cuma saintis menggunakan bahasa yang lain, bahasa ilmiah. Ya, dan mereka mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya Islam sudah tahu itu. Gitu. Islam yang mana? Yang Tauhid Hakiki lah. Gitu ya. Dan perkataan Imam Al-Ghazali ini bahkan menyebut ilmu kalam, akidah, ma'rifat itu ya sebagai fondasi dari semua ilmu itu sesuai dengan awwaluddin ma'rifatullah. Ya. Artinya ini bagus sekali nih. Jika akidah diingkari sebagai ilmu, maka konsekuensi logisnya semua cabang yang tadi disebutkan tidak layak disebut ilmu. Betul sekali. Ya. Kalau ilmu akidah ma'rifatullah tidak dipandang sebagai ilmu atau dianggap bukan ilmu, ya berarti yang ke bawahnya fikih bukan ilmu dong. Ya, karena yang mengawali adanya fikih itu ada adanya sesudah ma'rifat dulu ada. Seperti perjalanan Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi, tidak ada langsung perintah sholat, tidak langsung naik Mi'raj gitu, enggak. Ya, selama kurang lebih 11 tahun itu Rasulullah menyampaikan ma'rifat. Apa Allah, apa, siapa, bagaimana Allah itu. Ya, kalau kata Murabiruh Kiai Haji Undang Sirad dikatakan, kan memangnya selama 11 tahun itu Nabi Muhammad itu kerjanya makan tidur ya? Tidak, katanya. Tentu mengajarkan apa, siapa, bagaimana Allah itu. Setelah para sahabat betul-betul mengenal Allah, baru turun perintah syariat. Jadi sesuai nih, awwaluddin ma'rifatullah. Ya. Dan kalau dihubungkan dengan ilmu filsafat, seperti pernah saya sering singgung ya,
Aristoteles itu kan termasuk sesepuh filsafat tuh. Beliau sendiri mengatakan ada 4 jalan menuju kebenaran. Ya, sesuai urutannya. Yang pertama, 4 jalan menuju kebenaran itu agama. Yang pertama, kedua filsafat, ketiga ilmu pengetahuan atau sains. Ya. Keempat sastra. Artinya bahkan Aristoteles ya, yang sesepuh gegedugna filsafat mengakui ya bahwa jalan menuju kebenaran itu ada, yang pertama adalah di agama. Artinya yang ada di agama itu dipandang sebagai ilmu, bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu filsafat, daripada ilmu sains, daripada ilmu sastra. Padahal ya, kalau kita pisahkan kitab suci itu dengan yang non kitab suci, Anda akan tahu bahwa filsafat itu, yang namanya filsafat, ilmu filsafat itu disebut sebagai induk dari semua ilmu di bawahnya. Ilmu matematika, fisika, kimia, semua bahasa, ilmu sosiologi, antropologi, semua ilmu yang dinamanya ilmu, itu semua adalah anak-anaknya filsafat. Mengapa? Karena filsafat itu ilmu berpikir kritis. Ya. Artinya sebenarnya ikro, tapi bahkan Aristoteles sendiri mengakui bahwa ikronya ya, kelas ikronya filsafat itu jauh di bawah kelas ikronya kitab suci. Jadi bahkan orang filsafat yang jujur, dia mengakui ya, ikronya para ulama warisatul anbiya, ulama yang benar ya, itu ada di atas mereka, di atas filsafat. Ini luar biasanya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Yang lain itu ilmu cabang semuanya. Jadi tafsir, hadis, fikih, usul fikih itu ilmu cabang. Akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, setuju. Kalau setuju. Anda mengingkari keilmuan akidah Islam, secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Karena dia adalah fondasinya. Al-Ghazali mengatakan begitu. Dan sangat logis, saudara-saudara sekalian. Mufassir itu menjelaskan mana Al-Quran. Tapi buktikan dulu Quran itu firman Tuhan atau bukan. Tugasnya teolog, tugasnya ilmu kalam. Muhaddis memverifikasi hadis Nabi, sahih atau dhaif. Tapi buktikan dulu Muhammad alaihissalam itu Nabi atau bukan. Tugasnya teolog. Itu fondasi keilmuan Islam. Sementara guru ngumpul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu, tafsir, hadis dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi, bukan ilmiah dong kalau begitu konsekuensinya kalau akidah tidak ilmiah. Satu. Kemudian saya ingin mengutip seorang sarjana yang sangat dihormati di mata dunia, Grand Sheikh Al-Azhar. Silahkan slide nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, guru kumpul mengatakan akidah tidak ilmiah kan? Dan banyak orang di luar sana mengatakan keimanan itu bukan sesuatu yang ilmiah. Grand Sheikh Al-Azhar, perhatikan saudara-saudara sekalian, ini seorang ahli filsafat, ahli akidah, pernah belajar di barat. Grand Sheikh Al-Azhar ini sekolah di Al-Azhar, Al-Azhar Tulen, Azhari Tulen. Beliau imam pimpinan tertinggi di Al-Azhar. Lihat, saya bacakan ungkapannya yang penting, yang relevan dengan tema kita. Wa yufham min qawlihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah annal aqidah hiyal ilm. Dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu? Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya, selesai, buat apa kita memaparkan argumen, mengkritik argumen, kritik atas kritik argumen dan seterusnya? Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Ini kalau Anda baca kitab-kitab kalam, Anda akan temukan definisi yang disebutkan oleh Grand Sheikh Al-Azhar ini. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa itu ilmu?
wa yu'arrifuna al-ilma bi annahu al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an-nashi' an dalil. Kita bicara akidah itu ilmiah atau tidak? Ilmu itu apa? Itu jawabannya. Keyakinan yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita, yang terlahir dari adanya bukti, dalil. Jadi Islam, mohon maaf dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain, tidak mengenal namanya dogma asal percaya aja. Semuanya harus ada dalilnya. Dan harus diuji dalil itu secara ilmiah. Kalau tidak ilmiah namanya bukan akidah. Siapa yang mengatakan begini? Grand Syekh Al-Azhar. Dan Anda perhatikan kalau di Al-Quran itu, tadi ini bahasan ilahiyat ya. Jadi akidah itu kalau kita belajar akidah ada 3 pembahasan utama. Sebuah kitab-kitab akidah itu intinya ada 3 pembahasan utama. 1 ilahiyat seputar ketuhanan, 2 nubuat, 3 sam'iyat. Perhatikan. Menyangkut ilahiyat, Quran mengharuskan kita mengetahui, mendasarkan akidah ketuhanan pada ilmu. Itu ayat Al-Qurannya. Bagaimana dengan akidah kenabian? Sama. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Kalian tuh kalau ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, coba Quran mengatakan apa? Ya sudah, terserah kamu, itu masalah iman. Apa Quran mengatakan begitu? Enggak. Quran minta bukti, ayo buktiin. Kasih 1 surat saja. Surat paling pendek itu kan surat Al-Kautsar yang 3 ayat itu. Coba itu manusia sepanjang zaman ditantang, datangin 1 surat yang semisal kefasihannya, kedalamannya, keindahannya seperti Al-Quran. Bisa enggak? Al-Quran minta bukti. Anda kalau ragu dengan Nabi Muhammad, menganggap kenabian itu hanya sebatas keimanan dan dogma saja, ayo. Quran mengatakan begitu. Itu menyangkut kenabian, harus ada buktinya. Menyangkut sam'iyat, hal-hal gaib, perhatikan. Di Quran dikatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi mengatakan, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Surga itu hal gaib kan? Masuk surga itu hal gaib. Kalau iman itu bersifat subjektif, dalam arti penerimaan doang, seperti yang dikatakan Pak Guru Gumul, ya sudah dong, terserah kamu ngimani begitu. Saya mengatakan orang muslim masuk surga, kamu mengimani orang Kristen Yahudi masuk surga, selesai dong. Nggak begitu. Tahu nggak Quran mengajarkan apa? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Lanjutannya apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalian kalau benar kasih buktinya. Jadi logis nggak, saudara-saudara sekalian, saya mau nanya dengan akal sehat semuanya. Logis nggak kitab suci yang minta bukti sama umat agama lain, mendasarkan akidahnya harus pada pengetahuan, tiba-tiba dikatakan bahwa akidah itu nggak harus berdasarkan ilmu? Sangat tidak logis. Dan Quran itu mengkritik orang yang bertaklid. Sampai sekarang itu terdapat perbedaan pendapat ulama bagaimana seorang iman yang muqallid, iman orang yang bertaklid, sah atau enggak. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Jadi kalau Anda beriman ikut-ikutan saja, iman Anda itu enggak sah. Dipertanyakan sama ulama. Kalau iman itu hanya bersifat subjektif semata, enggak usah ada perdebatan itu. Betul. Di Quran mengkritik orang-orang kafir itu yang bertaklid itu dikritik dalam Al-Quran. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan apa? Lihat dikatakan nanti ini. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina. Kami mengikuti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kami saja, hanya mengikuti saja. Tahu nggak baca jawaban Al-Quran apa? Awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Bapak mereka nggak mikir apa? Al-Quran mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan semua klaim keimanan itu dengan dalil dan bukti. Baik, luar biasa, Masya Allah. Tadi disebutkan bahwa dasar keilmuan akidah itu di Quran itu ada 3 ya, ada 3 apa tadi? 3 komponen, yaitu komponen ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Ilahiyat itu di Quran ya, dan ini nyambung dengan nubuat sebenarnya. Ilahiyat itu sampai Allah menantangkan orang kafir untuk buat aja 1 ayat yang menyerupai atau mendekatilah keindahan, kedalaman makna dari Quran, dari kalimat-kalimat di Quran. Dan itu pernah dicoba oleh orang kafir, tapi malah jadi bahan tertawaan. Ini jika Anda orang yang pernah belajar ilmu sastra, Anda akan tahu bedanya. Kedalaman, ketajaman, dan efek emosi yang ditimbulkan atau efek inspirasi yang ditimbulkan dari sebuah puisi misalnya. Dan ketika itu bangsa Arab sejak di zaman jahiliyah, mereka itu para ahli tafsir, para ahli syair, gemar bersyair.
Sudah jelas kemampuan sastranya tinggi. Tetapi toh ternyata para kafir Quraisy itu tidak sanggup membuat satu kalimat saja yang kandungan makna, kedalaman, dan ketajamannya, dan keindahannya seperti Quran. Mendekati pun tidak. Dan ini nyambung dengan kisah nubuat. Ya, nubuat itu artinya dalam perjalanan Nabi lah gitu ya. Ada buktinya yang indah itu. Umar bin Khattab selain terkenal sebagai jago gulat, jago berantem, jawara, beliau juga adalah di antara segelintir bangsa Arab bahkan yang pandai baca tulis. Dan tidak hanya itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal kemampuan syair, pengetahuan syairnya luas, ya, wawasan syairnya luas, dan beliau pun pandai bersyair. Cuma saya tidak tahu, tidak pernah disebutkan kan ada syair dari yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin yang dikatakan pandai bersyair itu artinya pandai melantunkan kembali syair-syair yang beliau ketahui gitu. Bayangkan, Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara apa coba? Gara-gara ketika memergoki adik perempuan beliau, saya lupa namanya, sedang tadarus Quran, ditampaknya sampai berdarah, ujung bibir adiknya itu jatuh, lalu beliau menemukan Sayyidina Umar bin Khattab itu menemukan potongan ayat itu di pelepah kurma mungkin. Beliau baca surat apa saya lupa ya, mungkin nanti kita bisa cek, Anda sekarang semua cek lagi lah. Surat di riwayatnya itu surat apa yang beliau baca. Tahu tidak? Yang menyebabkan Sayyidina Umar masuk Islam itu karena beliau membaca kalimat-kalimat Quran. Apa kesimpulan beliau waktu itu? Kasarnya ini tepuk jidat beliau itu, Sayyidina Umar ketika belum Islam. Beliau sampai bergumam, ini mustahil. Kalimat seindah, sedalam, setajam, wah luar biasa ini ya. Mengapa? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab bisa punya kesimpulan seperti itu? Karena memang beliau sudah ada ilmunya, sudah tahu apa itu sastra, sudah tahu apa itu syair, apa itu ketajaman, kedalaman, makna, dan keindahan yang ada di situ. Baik dari rimanya, ya, baik dari bait-baitnya gitu loh. Begitu ketemu ayat Quran, tunduk, keilmuan manusiawinya tunduk, sampai detik itu juga mengakui ini mustahil, yang menulisnya manusia gitu. Maka setelah itulah langsung beliau antarkan aku ke Muhammad tuh, katanya, aku mau masuk Islam. Ini membuktikan bahwa betul dikatakan bahwa ada 3 komponen ya keilmuan itu, termasuk nanti yang hubungannya dengan sam'iyat. Sam'iyat itu dengan pengalaman empiris kalau menurut saya, sam'iyat itu ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu saya pengen tahu ayat apa yang dijadikan oleh Pak Guru Gembul itu mengatakan iman itu hanya sebatas klaim subjektif saja. Tidak usah ada dalil, tidak usah ada bukti ilmiah. Baik, beliau mengatakan akidah tidak ilmiah itu, saudara-saudara sekalian, karena sejak awal sudah terjebak pada persepsi kaum empiris bahwa yang ilmiah itu harus bersifat indrawi saja. Padahal kalau Anda mengkaji filsafat ilmu, pengetahuan indrawi itu tidak akan pernah bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Jadi di balik pengetahuan empiris itu ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik, doruri dalam bahasa Arab, yang dia melandasi keabsahan segala pengetahuan kita. Saya akan paparkan itu nanti. Dari mana landasannya? Lihat, seorang sarjana yang sangat dihormati di Syam, lanjut, saya lanjut Grand Al-Azhar ya. Lihat, Pak Guru Gembul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat, ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi itu seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, ulama itu tahu, saudara sekalian, Tuhan itu bukan bersifat indrawi. Jadi keberadaan Tuhan tidak bisa dibuktikan secara indrawi. Kita semua mengakui itu, tapi itu nggak menghalangi mereka untuk mengatakan bahwa keberadaan Tuhan itu ilmiah. Kenapa? Tata'allaqu minal ilm bijanibin la yakhda' litajribah wal musyahadah. Jadi pengetahuan tentang keberadaan Tuhan itu bukan berasal dari pengetahuan yang bersifat empiris, bersifat indrawi, musyahad. Jadi kita sepakat, lalu dibuktikan dengan apa? Anda mengatakan keberadaan Tuhan ilmiah itu secara rasional, pengetahuan rasional. Kita akan debat soal epistemologi dalam hal ini, apakah benar pengetahuan empiris itu bersandar pada pengetahuan rasional. Oke? Nah, tadi saya katakan bahwa pengetahuan empiris, semua pengetahuan manusia sebetulnya, bukan hanya pengetahuan empiris, itu bersandar pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik.
Oke, lihat. Di antara pengetahuan yang bersifat aksiomatik itulah pengetahuan tentang hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, maaf saya berikan contoh yang sangat sederhana sekali. Karena Pak Guru Gubul mengatakan keberadaan dan ketiadaan Tuhan itu sama saja secara ilmiah. Ada lihat pulpen ini? Ini barang sederhana sekali. Saya mau tanya sekarang, mana logika yang masuk akal? Pulpen ini ada yang buat atau pulpen ini mengadakan dirinya sendiri? Oh jelas, jelas, jelas. Mana yang lebih masuk akal? Bangunan ini ada yang menyusun dengan bangunan ini menyusun dirinya sendiri. Mana yang lebih masuk akal? Jelas ada yang menyusun. Tahu nggak kenapa kita mengamini itu? Karena nalar sehat kita sejak awal sudah mengamini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Gak ada ceritanya ada akibat tanpa sebab. Every effect must have a cause. Likulli ma'lul labudda lahu min illah, likulli musabbab labudda lahu min sabab. Itu para filsuf Muslim sejak berabad-abad mengatakan begitu. Betul sekali ya. Ya, persis kan seperti yang di prolog tadi kita uraikan ya, bahwa dengan yang disebut di Quran saja itu Al-A'raf 190 191 yang disebut ulil albab itu adalah orang-orang yang memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah. Logikanya sebagai manusia beriman, sebagai makhluk bertuhan gitu ya, sadar bahwa dia ada Tuhan, mustahil mengatakan ya, dengan melihat segala alam ciptaan itu, mustahil mengatakan Tuhan itu tidak ada. Karena apa? Alam semesta termasuk dirinya sendiri itu, termasuk diri kita ini adalah produk akhir kan gitu ya, atau hal keadaan akhir. Akhirnya pun belum tuntas karena masih dalam perjalanan ya, karena waktu dan segala macam ya. Waktu belum berakhir, belum kiamat. Tapi dengan menyadari bahwa kita ini ada Tuhan, mustahil orang yang beriman mengatakan Tuhan tidak ada. Kenapa? Itu persis seperti yang beliau katakan barusan itu. Ada hukum kausalitas dan ini pengetahuan yang sangat sederhana, dasar banget. Tentu ada akhir, tentu ada awalnya. Yang maha awal siapa? Wal awalu wal zahiru wa batinu. Wal awalu wal akhiru wa zahiru wa batinu. Sudah jelas itu. Ya, jadi saya setuju sekali dan ini betul-betul sebenarnya sampai di sini saja sebenarnya sudah bisa diprediksi Guru Gembel itu mati kutu sih sebenarnya. Dari sisi logika rasional, ini logika saja sebenarnya. Baik, ya, kita lanjutkan ya. Ini lihat saya kutipannya. Grand Syekh Al-Azhar lagi mengatakan, slide selanjutnya, maaf Mas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat, al-haqiqatul lati la yatajahaluha ahadun wa in zama anna laysat kadzalik hiya anna mabda al-illiyah, hukum kausalitas, la yumkin ingkaruhu la ala mustawal ilmi wa ala mustawal fikri. Jadi hukum kausalitas nggak bisa diingkari. Itu hukum yang bersifat aksiomatik, di mana orang mengakui itu. Jadi kalau Anda mengatakan pulpen ada yang buat, ruangan ada yang menyusun, laptop ada yang buat, kok bisa-bisanya ketika bicara alam semesta Anda mengatakan oh Tuhan ada atau tidak sama saja. Justru lebih logik ketika kita mengatakan alam itu ada sebabnya dan yang menyebabkan alam itu bukan dirinya, tapi sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Alias itulah yang disebut laisa kamitslihi syai'un, yang berbeda dengan makhluk, yang berbeda dengan alam. Setuju, Pak Ustadz. Lanjut, Pak Ustadz. Gaskeun, Pak Ustadz. Jadi pembuktian keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa melalui apa? Hukum kausalitas. Saya mau bertanya sekarang kepada semua yang ada di sini, ada nggak saintis di alam semesta ini yang nggak percaya dengan hukum sebab akibat? Tidak ada, tidak ada. Dia kalau nggak percaya hukum sebab akibat, nggak bakal bisa neliti. Dokter itu nggak mungkin bisa menghasilkan apa? Dia menganalisis penyakit, menghasilkan obat, nggak mungkin. Farmasi itu nggak bakal ada. Mereka bikin obat karena tahu penyakit itu ada sebabnya, gitu loh. Ini saintis pun mengakui keabsahan kausalitas sebagai hukum ilmiah, sebagai pengetahuan ilmiah, dan keberadaan Tuhan bisa dibuktikan dengan kausalitas itu. Lanjut. Dan kausalitas bukan hukum indrawi. Nah ini perkataan Syekh Ramadan Al-Buti. Kullu haqiqah ilmiah mahmad daqqat labudda an ta'tamir fi nihayatil amar ala haqiqah daruriyah. Setiap pengetahuan ilmiah, fakta ilmiah pada akhirnya harus berakhir pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik. Itu pengetahuan rasional itu. Hukum kausalitas, hukum non kontradiksi. Saya beri contoh Pak Guru Gembel. Kalau Anda mengingkari hukum, kalau Anda mengingkari pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan pernah berpikir bagaimanapun caranya. Saintis tidak akan pernah bisa menelurkan penelitian sama sekali. Lihat, kalau dokter mengatakan kepada Anda, Bapak, Anda didiagnosa punya penyakit diabetes. Kontradiksinya apa? Anda tidak terkena diabetes dong. Masuk akal nggak kalau misalnya kita mengatakan orang terkena diabetes tapi tidak terkena diabetes?
Ya nggak logik dong. Masa dikatakan orang terkena diabetes tapi tidak terkena penyakit diabetes? Masuk akal nggak kita mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu manusia tapi juga bukan manusia? Itu mustahil. Dan pengetahuan empirik nggak akan bisa membuktikan kemustahilan itu, karena konsep kemustahilan sendiri bukan konsep indrawi. Nanti akan kita bahas ya secara lebih terperinci kritik atas mazhab empirisme. Itu sebagai bukti-bukti tekstual bahwa apa yang saya katakan itu apa yang dikatakan oleh para sarjana muslim lintas mazhab. Sekarang ada tokoh Syiah, lihat. Tokoh Syiah Bakir Sadr, tokoh Syiah. Falaula mabda'ul aliyya wa qawaninuha lama amkana isbat mawdu'iyatil ihsas wala syai'a min nadhariyatil alam wa qawaninihi. Kalau tidak ada hukum kausalitas, enggak akan ada itu objektifikasi pengetahuan indrawi, juga tidak akan ada teori-teori ilmiah sama sekali. Iya jelas. Sebagai bukti bahwa sesuatu yang ilmiah itu tidak selamanya bersifat empiris. Indra Anda tuh nggak bisa berkata apapun gitu loh. Kecuali sebatas mengkonsepsi saja, tidak bisa menjustifikasi. Kalau sudah justifikasi itu levelnya rasional sudah. Ada kausalitas di sana, ada hukum non kontradiksi di sana. Lanjut. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam epistemologi Islam yang diperkenalkan oleh para sarjana muslim, perantara pengetahuan itu nggak cuma indera, ada juga akal, ada juga khobar shadiq. Loh, kenapa begitu? Ya karena apa yang kita ketahui itu nggak selamanya lewat panca indera. Yang kita ketahui itu ada kalanya berupa pengetahuan rasional yang bersifat aksiomatik, terlepas dari pengetahuan indrawi. Bahkan dia menjadi landasan dari pengetahuan indrawi. Ini ungkapan yang sangat terkenal sekali. Asbabul alam lil khalqi thalatha al hawasus salimah. Lihat. Kita nggak naif, nggak mengingkari bahwa pengetahuan indrawi sebagai pengetahuan ilmiah. Kita mengakui. Sarjana muslim mengakui itu pengetahuan ilmiah. Anda nggak usah minta bukti, apa buktinya garam itu asin, nggak usah. Kita percaya kok. COVID-19 membahayakan, saya percaya. Itu pengetahuan ilmiah. Yang kita tolak adalah, Nah, kecuali kalau yang COVID kita nggak setuju ya. Lanjut. mengatakan itulah satu-satunya pengetahuan ilmiah. Karena ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda akan dihadapkan dengan permintaan yang sangat serius. Anda harus buktikan apakah kebenaran ungkapan ini bersifat empiris atau tidak. Dari mana itu dasarnya Anda mengatakan satu-satunya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan empirik, sementara Anda belum pernah meneliti semua pengetahuan empirik. Di balik ungkapan itu pada akhirnya akan ada pengetahuan rasional yang harus Anda akui. Ya situ. Oke. Saya tidak langsung ke slide selanjutnya. Nah, itu Ya, tadi dijelaskan ya tentang perbedaan antara pengetahuan empirik dan pemahaman rasional ya. Maksudnya kalau pemahaman empirik itu harus dialami ya, empiris itu dialami. Jadi itu melibatkan panca indera gitu. Di satu sisi ada yang disebut pemahaman rasional. Kalau pemahaman rasional kan tidak menggunakan indera, maksudnya apa? Terjadinya itu tidak dengan indera kelima indera itu ya, tetapi dengan akal. Akal kan tidak berbentuk ya, bukan indera, bukan alat sensor yang namanya akal tuh. Akal itu alat rasional, alat untuk mempertimbangkan, alat untuk mengambil kesimpulan dari hasil indera atau kelima panca indera itu merasakan atau menyensor sesuatu. Begitu kita nyentuh bara api kan panas tuh, langsung masuk ke rasional. Rasional ya lu jangan deket-deket api kan gitu ya. Jadi itu perbedaan antara empiris, pengetahuan empiris dan pengetahuan rasional ya, atau apa, pemahaman rasional. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi tokoh Sunni ya, Aqaid Nasafi tokoh Sunni. Sekarang tokoh Syiah. Kenapa saya sertakan para tokoh Syiah hadirin sekalian? Karena Pak Guru Gembul dalam salah satu videonya mengatakan, wah apa yang saya ungkap, setahu saya ulama Sunni maupun ulama Syiah itu mengatakan Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Loh, saya pengen tahu dari mana itu ungkapan kayak begitu sandarannya. Justru ulama Sunni, ulama Syiah mengatakan keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Makanya mereka bikin kitab-kitab kalam yang berlimpah itu. Hanya saja itu tadi masalahnya, beliau salah dalam persepsi kata ilmiah itu sendiri, seolah-olah ilmu itu hanya bersifat indrawi semata. Tokoh Syiah namanya Aiman Al-Misri, orang Mesir tinggal di Qum di Iran. Saya lihat biografinya, beliau punya kepakaran dalam dunia kedokteran, spesialis penyakit dalam. Artinya ini saintis beneran. Sekaligus mendalami filsafat. Beliau mengkritik karyanya Sadrul Muta'allihin, Al-Hikmah Muta'aliyah, dan karya-karya filsafat yang lain. Buku yang saya sertakan ini mengkritik bukunya Richard Dawkins. Lihat.
Saya tadi mengatakan apa hadirin? Pengetahuan empirik itu nggak akan bisa dibuktikan kesahihannya tanpa pengetahuan rasional. Kalau Anda terima kesimpulan ini, bahwa pengetahuan rasional, pengetahuan ilmiah, dan akidah Islam bisa dibuktikan secara rasional, berarti akidah Islam itu ilmiah dong, kalau begitu. Lihat apa yang dikatakan. Wa minal faminal wadih idzan annal manhaj al-hissi, metode indrawi, metode empiris, at-tajribi bersifat empiris, atau ma yusammunahu bil manhaj al-ilmi, laisa manhajan hissiyan mahdhon. Jadi metode empiris itu tidak sepenuhnya metode indrawi. Lihat. Kama yatawahamul madiyun wal wad'iyun bal huwa fil waqi' murakkab min muqaddimah hissiyah wa muqaddimah aqliyah mahdhah. Di pengetahuan empirik itu Anda benarkan gak bisa dengan indera saja. Harus ada pengetahuan rasional yang bersifat murni. Tahu nggak apa yang dikatakan? Tadi yang saya katakan itu. Wahia aslul illiyah, yaitu hukum kausalitas. Ayo, kalau Anda ingin mengingkari hukum kausalitas, selesai sudah pengetahuan Anda semuanya. Iya, pengetahuan empirik nggak akan bisa dijustifikasi kesahihan tanpa ada pengetahuan rasional berupa hukum kausalitasnya. Walaulah hadhil qaidah al-aqliyah al-mahdhah, kalau tanpa adanya kaidah rasional ini, kausalitas maksudnya, maka indana musawwighun ilmi mantiqi li ta'mim ahkamit tajribah. Kita nggak akan punya justifikasi ilmiah untuk mengeneralisir pengetahuan indrawi kita. Logis, ya. Sederhananya begini, di mana ada asap, pasti ada api. Kan begitu ya? Kita melihat asap dari kejauhan, itu melalui indera. Itu yang disebut pengalaman, itu yang disebut empiris, ya, pengetahuan empiris. Kita melihat asap, walaupun kita tidak melihat api, tapi kita yakin secara rasional. Nah, itu baru lari ke rasional. Mata melihat asap, masuk ke otak, dilaporkan oleh saraf mata itu ke dalam otak, ada asap. Otak memproses dengan apa? Pemahaman rasional. Mustahil ada asap tanpa api, kan gitu. Meskipun kita tidak melihat apinya. Nah, jadi yang disebut ilmiah itu, setakat pembicaraan ini, tidak semata-mata harus pemahaman empiris doang gitu. Tidak hanya apa yang dilihat, dirasa, dicium, disentuh, tidak hanya itu. Bahkan pincang kalau hanya mengandalkan empiris saja, hanya mengandalkan indera, tapi tidak diproses di otak pakai rasional. Ya itu jadi kekonyolan, kan gitu. Sampai setakat ini saya pahami. Jadi yang disebut ilmu atau ilmiah itu adalah kaitan antara pengalaman empiris dengan pengalaman empiris yang dirasakan oleh indera, ya, indera, kelima indera, dengan penarikan kesimpulan melalui pemahaman rasional, akal. Itu jadi harus lengkap. Yang tadi disinggung dengan sederhana sebagai hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Adanya api, makanya sebab menjadi adanya asap. Mustahil ada asap tanpa api. Adanya alam gitu. Tentu ada yang menciptakan gitu. Walaupun dari sisi tak makrifat, yang sebenar-benarnya adalah orang yang sudah makrifat, dia akan mengatakan bodoh orang yang harus melihat alam dulu baru yakin ada Tuhan. Orang yang makrifat itu tetap terbalik. Karena ada Allah lah, maka ada alam gitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini buku logika ya. Buku logika level tinggi. Khawatir saya dikatakan mengarang-arang sendiri. Oh tidak, itu perkataan logikawan. Bahwa pengetahuan empiris hanya bisa dijustifikasi keilmiahannya dengan pengetahuan rasional. Kitab Logika Tingkat Tinggi Syarah Samsiyah Qutbuddin Ar-Razi. Lihat, beliau menjelaskan 6 contoh pengetahuan aksiomatik. Awaliyat, fitriyat, hadsiyat, tajribiyat, mahsusat, mutawatirat. Silahkan Anda baca. Nah, beliau mengatakan ada pengetahuan aksiomatik yang dibenarkan dengan akal, ada yang dengan panca indera, ada yang dengan akal doang, ada yang dengan panca indera doang. Nah, ketika bicara tentang sesuatu yang dibenarkan dengan akal dan panca indera, lihat. Wa in kana ghairu hissis sama fa imma ayyahtajul aqlu fil jazm ila takraril musyahadah marra ba'da ukhra aw la yahtaj. Fa in ihtaja fahiyal mujarrabat. Mujarrabat itu pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris itu menurut Qutbuddin Ar-Razi dibenarkan melalui indera dan hukum rasional, pengetahuan rasional. Gak bisa kita benarkan hanya pengetahuan indrawi semata. Karena begini saudara-saudara sekalian, ketika Anda mengatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, kita berhak bertanya, apa dasarnya? Kalau Anda mengatakan dasarnya adalah empiris juga, itu salah secara metodologi, salah. Itu namanya istidlal ala syai' binafsihi. Itu mendalilkan sesuatu dengan dirinya sendiri. Ini salah, keliru gitu loh. Makanya mau tidak mau kita akan dipaksa mengakui hukum rasional itu. Oke, sekarang kita bicara tentang ketuhanan ya. Karena saya ditantang oleh beliau, bagaimana, ayo Baraya,
Saya tantang semuanya yang bisa membuktikan mengilmiahkan Tuhan, kira-kira begitu ya. Saya terima tantangannya Pak Gembul. Dan saya ingin menantang balik beliau, bagaimana caranya beliau membuktikan secara ilmiah bahwa akidah ketuhanan itu tidak ilmiah. Tadi saya katakan saudara sekalian, salah satu argumen yang paling banyak digunakan para teolog itu adalah argumen kebaruan alam, temporalitas alam. Alam itu ada dari ketiadaan. Sekarang kita nggak usah capek-capek tuh untuk membenarkan premis ini, karena ilmu modern sudah sampai pada kesimpulan alam itu ada permulaannya. Oke? Pulpen ini ada permulaannya loh. Logis nggak? Ada sesuatu yang memiliki permulaan, tapi dia mengadakan dirinya sendiri. Anda harus cari sebabnya. Berdasarkan kausalitas itu tidak mungkin. Alam itu kalau terbukti ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Tuh, lihat reasoning yang saya lakukan. Alam kalau ada dari ketiadaan, pasti ada yang mengadakan. Oke, yang mengadakan siapa? Gak mungkin alam dong. Masa pulpen mengadakan dirinya sendiri? Kok Anda menyamakan pulpen dengan alam? Loh, sama-sama ada dari ketiadaan. Pulpen ada dari ketiadaan, ini ada dari ketiadaan, saya pun ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan dong, secara logis. Hukum kausalitas mengatakan begitu. Kalau dikatakan yang mengadakan itu alam, itu namanya daur. Masa sesuatu dikatakan A bergantung kepada A, bergantung kepada B, B bergantung kepada A, itu nggak logis. Harus sesuatu yang berbeda dengan alam. Ya itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Kalau Anda kurang puas dengan penjelasan ini, karena waktunya terbatas, silakan baca buku saya. 6 argumen sudah saya paparkan di buku seputar ketuhanan. Kurang puas juga, lihat. Ada argumen kedua. Itu namanya argumen kosmologis ya. Karena mendasarkan kesimpulan keberadaan Tuhan pada kebaruan alam, kosmos. Oke. Kemudian ada namanya al-burhanul imkan. Ini menurut saya ini salah satu argumen terkuat. Yang saya yakin orang ateis manapun nggak akan bisa membantah argumen ini. Saya hakul yakin. Anda jangan keluar dari ruangan ini sebelum saya pastikan bahwa argumen tidak akan terbantah. Ya mohon maaf, saya harus mengatakan begini karena beliau itu datang dengan sebuah klaim yang sangat serius sekali. Luar biasa, Masya Allah. Itu ya yang disebut hakul yakin tuh ya. Artinya, kalau orang sudah bisa menyatakan saya hakul yakin dan ini pasti tidak terbantahkan, artinya argumentasinya dasarnya sudah sangat kuat. Sekuat apa? Sekuat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan kalau Anda sudah menggali Quran sampai ke makna hakikinya. Masya Allah. Kita ketemu nih dengan katakanlah orang yang di luar tauhid hakiki ya, di luar pusaka Madinah mengatakan itu. Masya Allah. Mari kita lanjutkan. Alam ini nggak akan pernah ada kalau tidak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan. Uncaused cause gitu loh. Sebab yang tidak disebabkan. Ya itulah Tuhan. Mari kita berdebat nanti kalau kalau seandainya ada yang tidak puas dengan penjelasan itu. Baik. Setelah kita buktikan adanya Tuhan, sekarang kita saatnya membuktikan kenabian Nabi Muhammad. Kali itu doktrin keislaman juga. Apakah itu klaim subjektif juga? Oh tidak. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad itu datang ke alam semesta ini mengaku sebagai utusan Tuhan. Itu klaim luar biasa loh. Kalau Anda mengaku sebagai anak orang kaya, itu klaim biasa aja gitu loh. Anak-anak pejabat ya biasa aja. Tunjukin aja identitas Anda. Bapak Anda anggota dewan ya sudah selesai gitu loh. Tapi kalau mengaku sebagai utusan Tuhan, itu klaim luar biasa. Harus dibuktikan dengan sesuatu yang luar biasa juga. Yang tidak boleh tertandingi oleh makhluk. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad punya itu apa enggak? Beliau orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong, sejarah hidupnya jelas, datang dengan pengakuan aku utusan Allah, datang dengan sebuah bukti yang tidak tertandingi oleh makhluk sama sekali. Apa itu? Al-Quranul Karim. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menandingi. Kalau beliau datang dengan sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk, bukankah itu artinya beliau utusan dari Sang Khalik? Bukankah rasional untuk mengatakan bahwa beliau adalah utusan Sang Khalik? Nah, jadi nyambung ya tadi dengan komponen ilahiyat yaitu Quran dan komponen nubuat yang kita bahas tadi ya, bahwa Sayyidina Umar bin Khattab bisa masuk Islam karena membaca satu ayat Quran, dan dari situ beliau menyatakan ini mustahil tulisan manusia. Dan Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu tahu bahwa satu kalimat Quran itu, satu ayat Quran itu yang membuat beliau terpesona dan tunduk kesombongan ilmunya, itu yang menyampaikan siapa? Pribadi yang bernama Muhammad. Nah, ketika mendapat hidayah seperti itulah, makanya beliau langsung beritahu aku di mana tempat Muhammad, aku mau masuk Islam. Nyambungkan ya dengan obrolan kita tadi. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Itu salah satu argumen rasional. Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi dan datang dengan mukjizat,
setiap orang mengaku sebagai nabi, datang namanya mujizat adalah nabi, kesimpulan rasionalnya Nabi Muhammad adalah nabi. Kalau beliau terbukti sebagai nabi dan kenabian itu tervalidasi secara rasional, maka konsekuensi logisnya semua hal gaib yang beliau beritakan itu adalah kesimpulan yang ilmiah dan benar. Karena sesuatu yang ilmiah tidak selamanya bersifat indrawi. Ada kalanya bersandar pada hukum akal, ada saya bersandar pada pengetahuan indrawi, ada kalanya khobar shadiq. Belum datang dari Tuhan, masa Tuhan berbohong? Tuhan pasti mengabarkan sesuatu yang bersesuai dengan fakta. Betul ya. Jadi yang terjadi pada hidayah yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan pemahaman indrawi, bukan pengalaman bukan pengalaman indrawi, bukan pengalaman dari menyentuh merasakan sesuatu dari akibat sentuhan ya, atau merasakan ini itu melalui indera ya, melalui indera kelima indera itu, tetapi melalui rasionalitas, melalui kesimpulan, bukan dari indera tapi dari akal, bahwa menyatakan ini kalimat ini mustahil dibuat oleh manusia. Jelas sekali itu. Jadi beda saudara, keimanan kepada surga, neraka, malaikat dengan keimanan kepada tuyul, susur ngesot, sundel bolong itu beda. Yang satu sumbernya terpercaya seorang nabi, yang satu lagi dongeng gitu loh. Orang ateis kadang-kadang nggak bisa menyamakan itu, disangkanya hal gaib itu ya sama aja gitu. Oh, nggak bisa begitu. Tahu nggak pandangan Pak Guru Gumpul yang mengatakan bahwa agama itu tidak punya mekanisme untuk pengujian ilmiah? Ternyata saya temukan mirip dengan kutipan Sam Harris, seorang ateis terkemuka di Barat. Lihat, saya bacakan ya. Mohon maaf. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised. Lihat nih, perkataan Sam Harris. Sebagian besar agama itu katanya menawarkan mekanisme yang tidak valid, mekanisme ilmiah yang tidak valid untuk menguji apakah keimanannya itu bisa diuji atau direvisi. Richard Swinburne, 5 menit lagi. Baik. Richard Swinburne, seorang filsuf Kristen juga, mengatakan bahwa, lihat, kalau dikatakan bahwa sains itu mengimani keberadaan Tuhan itu menjadikan sains itu mati begitu, oh kebalikannya. Kata Richard Swinburne, I am postulating a God to explain why science explains. I do not deny that science explains, but I postulate God to explain why science explains. Jadi beliau mengatakan Tuhan itu menjelaskan kenapa sains itu bisa bekerja, karena dia sebab utama di balik semua ini gitu loh. Jadi mengakui sains itu sebagai pengetahuan ilmiah, science explain, sains menjelaskan, tapi nggak semua hal. Justru kata Richard Swinburne, ya Tuhan justru bisa menjelaskan. Kenapa sains bisa menjelaskan? Oh, luar biasa itu, keren ya. Ya, maksudnya kalau kita sederhanakan begini, kita pakai kalkulator ya. Si kalkulator itu bisa menjelaskan 1 tambah 1 sama dengan 2, maksudnya memberikan hasil ya. Tetapi ada yang lebih tahu, siapa pembuat kalkulator, lebih tahu di dalamnya bagaimana prosesnya, bagaimana ketika orang itu mencet tombol 1 terus tombol plus tambah 1 klik sama dengan hasilnya 2. Di situ itu yang maksudnya bahwa Tuhan bisa justru Tuhan itu menjelaskan bagaimana sains itu bisa bekerja atau bisa menjelaskan sesuatu. Artinya kalau saya ini tukang pembuat kalkulator, si tukang kalkulator bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya kalkulator sampai kamu bisa dengan cepat menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, klik, cuman klik gitu, ceritanya begitu. Nah, beliau mengatakan di antara argumen Pak Gubul mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah karena kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Justru sebaliknya, awal wajibun 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengetahui Allah, mengetahui Tuhan. Masya Allah, setuju Pak Ustadz. Awaludin ma'rifatullah itu juga nyambungnya tuh, Masya Allah. Lanjut. Wajib bi'anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulfun muntasib. Kewajiban pertama kita itu mengenal Tuhan. Ya hakikat Tuhan gak bisa kita ketahui, kita sepakat. Tapi sifat Tuhan masih bisa kita ketahui dalam batas kemampuan kita sebagai manusia dengan argumen rasional dan sumber wahyu yang terpercaya. Setuju, sekali lagi setuju. Itu sebabnya kita itu wajib ya, mengetahui Tuhan itu wajib, mengetahui itu wajib, atau ma'rifat itu wajib. Makanya kita pernah membuat artikel tuh, mengenal Allah itu wajib, memikirkannya dosa. Sesuai dengan perkataan beliau barusan itu. Kita itu wajib mengetahui Tuhan, tetapi bahwa kita sepakat hakikat Tuhan itu tidak bisa diketahui. Ya artinya, selaras dengan judul artikel yang pernah kita buat, mengenal Allah itu wajib, memikirkan Allah itu haram. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Apa yang dikatakan Al-Amidi ketika mengatakan apakah Tuhan bisa diketahui atau tidak? La syakka annahu ma'lumul wujud. Allah itu diketahui wujudnya. Al-Amidi mengatakan begitu. Abkarul Afkar 5 jilid, silakan. Saya nggak tahu Pak Guru Ngumpul dasarnya dari mana. Mengatakan Tuhan tidak bisa diketahui, kemudian mengatakan akidah tidak ilmiah. Oke, sekarang saya menyebut
argumen beliau yang lain yang mengatakan bahwa kita nggak bisa memposisikan akidah sebagai yang ilmiah, karena kata beliau dalam podcastnya yang terakhir mengatakan sesuatu yang ilmiah itu harus diragukan dari awal, dari A sampai Z. Sementara tauhid nggak bisa kita ragukan. Di kajian ilmiah itu kata Pak Guru Gumpul harus meragukan segala sesuatu dari A sampai Z. Itu dari mana Pak Guru? Sumber itu semacam dari mana? Cara berpikir semacam itu. Saya kutip seorang filsuf Amerika. Biar nggak disangka baca kitab kuning terus, ya. Saya kutip filsuf dari Amerika. But for any very general kind of skepticism, that is impossible in principle. Every argument must proceed from some premises. And if the skeptic calls all relevant premises into doubt at the same time, then there is no way to reason with him. Seorang skeptis itu kalau meragukan segala sesuatu, enggak usah diajak debat lah, nggak ada gunanya orang kayak begitu. Gak ilmiah cara berpikir begitu. Karena setiap argumen itu harus didasarkan pada premis-premis. Ini saya sekaligus mengomentari sebagai orang yang mengatakan kajian ilmiah itu harus dilepaskan dari iman. Itu dari mana itu ketentuan begitu? Semua orang mengkaji itu harus beriman pada hukum tertentu. Setidaknya dia beriman bahwa metode yang dia gunakan itu sahih, gitu loh. Jadi saudara, gak ada masalah membawa iman dalam kajian ilmiah itu selama iman itu punya landasan ilmiah, gitu loh. Kecuali kalau Anda punya iman, gak ada bukti rasionalnya, gak ada bukti ilmiah, dibawa-bawa kajian ilmiah. Oh, ini iman saya, itu kajian ilmiah beda. Gak bisa begitu. Jadi yang jadi masalah bukan imannya, sahih atau tidaknya iman, itu saja, gitu loh. Itu saja, gitu ya. Oke, masih ada waktu sedikit, Mas? Oke, 1 menit. Saya sudah menyiapkan 7 kritik terhadap mazhab empiris. Saya baru sebutkan tadi 1. Pak Guru Gumpul, kalau Anda mengatakan sesuatu yang bersifat ilmiah itu harus bersifat empirik, Anda tahu nggak? Ilmu itu tidak bersifat empirik loh. Konsep ilmu itu. Ayo, tunjukin sama saya. Mana yang namanya ilmu itu? Bisa terindra atau tidak? Anda mengatakan pengetahuan empirik satu-satu pengetahuan ilmiah. Ilmu itu mana coba? Nggak bersifat empirik loh ilmu itu. Ilmu itu hanya bisa dibuktikan secara rasional. Itu secara empirik. Dan ketika Anda mengatakan pengetahuan empirik adalah pengetahuan ilmiah, landasannya empiris juga. Hada khata' min nahya manhajiyah ilmiah. Itu salah secara metode keilmuan. Reasoning semacam itu keliru. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan bahwa metode empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, bagaimana Anda membuktikan kemustahilan? Sudah habis? Belum? Sudah habis. 40 menit. Jadi terakhir saya ingin katakan bahwa kalau dikatakan pengetahuan empiris adalah satu-satunya pengetahuan ilmiah, Anda tidak akan bisa loh memandang sesuatu itu mustahil. Anda nggak akan bisa membedakan sesuatu yang tidak ada dengan mustahil ada. Pak Guru Gumpul itu sekarang katakan punya istri 1. Kalau saya katakan Pak Guru Gumpul punya istri 4, itu nggak ada faktanya sekarang karena istri beliau 1, betul Pak? Anggap begitu. Beliau punya istri 4 tuh nggak ada, tapi mungkin dia secara akal. Mungkin. Beda nggak ungkapan Pak Guru Gumpul punya 4 istri dengan mengatakan Pak Guru Gumpul itu hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu tidak ada tapi dimungkinkan ada, yang satu lagi mustahil ada secara akal. Dan mazhab empiris tidak akan pernah bisa membuktikan kemustahilan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Simpelnya, ini kembali ke pelajaran dasar ya, tauhid dasar itu yang barusan beliau contohkan itu ya. Jadi kalau Guru Gumpul itu masih mungkin punya istri hanya 1 atau punya 4, itu yang disebut mungkin. Tapi mustahil bagi Guru Gumpul untuk ada sekaligus tidak ada. Nah itu kan mustahil. Ini kembali ke ilmu dasar tauhid itu, tauhid dasar. Allah itu punya sifat wajib, sifat mungkin, dan sifat mustahil. Ini penjabaran lebih dalam lagi. Allah itu wajib ada. Mustahil Allah tidak ada. Dari sisi mungkinnya bagaimana? Bukan berarti Allah mungkin ada, mungkin tidak ada, bukan. Lari ke alam. Allah menjadikan langit tampak bagi manusia di bumi warna biru. Tapi itu mungkin. Bisa begitu, bisa tidak. Allah kan bisa saja membuat langit itu tampak ungu, merah, kuning. Tapi Allah berkehendak tampaknya warna biru, ya. Di laut itu, laut, samudera yang namanya air laut, asin. Itu kenyataan yang sudah dikehendaki Allah menjadi sunatullah saat ini dan selamanya gitu. Begitu sudah ditetapkan ya begitu. Tapi itu masih bersifat mungkin. Kenapa? Allah bisa saja dari awal ya menjadikan laut itu manis. Lalu yang lebih banyak itu bukan ikan ya. Di laut itu banyak semut juga di pinggir pantai itu. Atau rasa asam air laut itu. Atau pahit, bisa saja. Mungkin. Nah itu, ini dasar pemahaman logika tauhid yang jarang sekali disampaikan oleh ulama. Yaitu ada hal keadaan wajib, mungkin, dan mustahil.
gitu ya. Allah wajib ada, Allah mustahil tidak ada. Dan mungkin itu kaitannya dengan makhluk. Yang namanya Tuhan itu wajib esa atau satu-satunya, the one and only, dan mustahil yang namanya yang disebut Tuhan itu ada 2, 3 dan segala macam, atau banyak jadi dewa-dewa. Enggak mustahil, mustahil. Dan mungkin saja gitu kan. Ya mungkin saja Allah tuh menurunkan Nabi Muhammad di Bandung misalnya, atau jadi orang Jawa. Mungkin saja, tapi Allah sudah menetapkan sejak azali ya, ketika ditulis ya Lauh Mahfuz itu, Nabi Muhammad itu, Nabi terakhir itu lahir di Mekah, wafat di Madinah, hidup sebagai orang Arab. Begitu. Simple sebenarnya pemahaman tauhid itu. Dan ini membuktikan bahwa surat Al-Baqarah ayat berapa ya, saya lupa. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu ya. Dalam pembahasan yang seolah-olah sangat rumit ini ya, karena bahasanya emang bahasa filsafat, bahasa alam pikir, bahasa ikro ya, bahkan ini bahasa ikro tingkat lanjut gitu ya. Tapi prinsipnya sederhana sebenarnya, yaitu apa? Hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Sederhana sekali membantah ini semua gitu. Di mana ada asap, di situ pasti ada api. Asap itu pasti penyebabnya api. Gitu loh, sesederhana itu sebenarnya. Luar biasa ini, Masya Allah. Mari kita lanjutkan, kita dengarkan dari Guru Gumbul ya. Saya jujur aja, kalau saya jadi Guru Gumbul itu udah ketar-ketir tuh, udah habis semenjak sekarang juga gitu. Mau bicara apa lagi gitu. Baik, mari kita lanjutkan.